Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Kusoy. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, angkatan 2017, Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sampah dan isu sampah apa yang ada di Indonesia. Sampah ini eh, sangat darurat di lingkungan Indonesia. Jadi menurut saya kita harus mengatasi sampah ini dengan melakukan daur ulang. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama isu sampah yang ada di Indonesia. Pertama, sampah adalah masalah klasik di Indonesia. Dari sampah sembarangan hingga penggunaan sampah plastik yang bermekaran sudah di batas darurat. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan bahwa tahun 2019 sampah di Indonesia akan mencapai 68 juta ton. Sangat banyak ya. Sedangkan plastik sampah diperkirakan akan mencapai 9,52 ton. Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun Kemen LHK Tuti Hendrawati Mintarsi mengungkapkan, produksi sampah terus meningkat setiap tahun. Rata-rata naiknya mencapai 1 juta ton setiap tahunnya. 1 juta ton setiap tahunnya. Kesadaran masyarakat masih sangat kurang di Indonesia. Kenapa kita harus mendaur ulang sampah ini? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita akan mendaur ulang sampah yang ada dari sampah yang ada di sekitar kita. Bagaimana cara kita mendaur ulang? Daur ulang sampah adalah kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. Sampah plastik seperti gelas minuman, kemasan dapat dikreasikan menjadi berbagai macam kerajinan. Di antaranya dibuat vas bunga seperti di sebelah ini, tas belanja seperti yang di sebelah ini, tempat kue, dan tempat air kemasan. Bisa juga dijadikan sebagai perhiasan dinding seperti yang di gambar samping ini. Sampah kertas dapat dibuat kerajinan berupa tisu, jam dinding, tempat pensil, dan lain-lain. Bisa dilihat di sebelah sini. Untuk membuat kreasi daur ulang yang unik dan menarik diperlukan kreativitas tinggi agar produk lebih memiliki nilai jual. Manfaat yang diperoleh dari daur ulang sampah yaitu mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau disebut TPA, mengurangi dampak lingkungan yang terjadi akibat pembuangan sampah ke lingkungan, dan juga dapat menambah penghasilan masyarakat melalui penjualan produk daur ulang. Melakukan daur ulang berarti telah berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Mendaur ulang sampah juga berarti penghematan sumber daya alam dan energi. Sampah dibuang ke lingkungan akan menimbulkan pencemaran. Proses produksi barang dari bahan mentah membutuhkan lebih banyak energi dibandingkan mendaur ulang bahan bekas. Mendaur ulang kertas secara tidak langsung telah berkontribusi mengurangi jumlah pohon yang ditebang di hutan untuk membuat bubur kertas. Mendaur ulang plastik berarti mengurangi produksi plastik baru sehingga mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, hidrokarbon. Dan material bangunan bekas yang telah dikumpulkan dihancurkan dengan mesin penghancur, kadang-kadang bersamaan dengan aspal, batu, bata, tanah, dan batu. Hasil yang lebih keras bisa dipakai menjadi pelapis jalan semacam aspal, dan hasil yang lebih halus bisa dipakai dengan membuat bahan bangunan baru semacam bata. Dan ada juga baterai. Banyaknya variasi dan ukuran baterai membuat proses daur ulang bahan ini relatif sulit. Mereka harus disortir terlebih dahulu, dan jenis memiliki perhatian khusus dalam pemrosesan. Misalnya baterai jenis lama yang masih mengandung merkuri dan kadmium harus ditangani secara lebih serius demi mencegah kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia. Baterai mobil umumnya jauh lebih mudah dan lebih murah untuk didaur ulang. Selanjutnya, barang elektronik. Barang elektronik yang populer seperti komputer dan telepon genggam umumnya tidak didaur ulang karena belum jelas perhitungan manfaat ekonominya.
Material yang dapat didaur ulang dari barang elektronik misalnya adalah logam yang terdapat pada barang elektronik tersebut, seperti timah, kawat, tembaga, emas, besi, baja, silikon, dan lain-lain. Ataupun bagian-bagian yang masih dapat dipakai seperti microchip, prosesor, kabel resistor, plastik, dan lain-lain. Namun tujuan utama dari proses daur ulang yaitu kelestarian lingkungan. Sudah jelas dapat menjadi tujuan yang diterapkan proses daur ulang pada bahan ini. Meski manfaat ekonominya masih belum jelas. Jadi barang elektronik manfaat ekonominya masih belum jelas. Karena bisa saja punya dampak kepada lingkungan yang ada di sekitar. Selanjutnya logam. Besi dan baja adalah jenis logam yang paling banyak didaur ulang di dunia, termasuk salah satu yang termudah karena mereka dapat dipisahkan dari sampah lainnya dengan magnet. Jadi untuk memisahkan sampah logam itu sangat mudah dengan cara menggunakan magnet. Daur ulang meliputi proses logam pada umumnya, peleburan dan pencetakan kembali. Hasil yang didapat tidak mengurangi kualitas logam tersebut. Contoh lainnya adalah aluminium yang merupakan bahan daur ulang yang paling efisien di dunia. Namun pada umumnya semua jenis logam dapat didaur ulang tanpa mengurangi kualitas logam tersebut, menjadikan logam sebagai bahan yang dapat didaur ulang dengan tidak terbatas. Selanjutnya, plastik. Plastik dapat didaur ulang sama halnya seperti mendaur ulang logam. Hanya saja terdapat berbagai jenis plastik di dunia ini. Saat ini berbagai produk plastik terdapat kode mengenai jenis plastik yang membentuk material tersebut, sehingga mempermudah untuk mendaur ulang. Suatu kode di kemasan yang berbentuk segitiga 3R dengan kode angka di tengah-tengahnya adalah contohnya. Suatu angka tertentu menunjukkan jenis plastik tertentu dan kadang-kadang diikuti dengan singkatan, misalnya LDPE untuk low density polyethylene. Misalnya LDPE untuk low density polyethylene, PS untuk polistirena, dan lain-lain, sehingga mempermudah proses daur ulang. Jenis kode plastik yang umum beredar di antaranya, pertama PET, polietilena tereftalat. Umumnya terdapat pada botol minuman atau bahan konsumsi lainnya yang cair. Yang kedua, HDPE, high density polyethylene. Biasanya terdapat pada botol deterjen. Yang ketiga, PVC, polyvinyl klorida, yang biasa terdapat pada pipa. Yang keempat, LDPE, low density polyethylene, biasa terdapat pada pembungkus makanan. Yang kelima, PP, polipropilena, umumnya terdapat pada tutup botol minuman, sedotan, dan beberapa jenis mainan. Dan terakhir, PS, polistirena, umum terdapat pada makanan, kotak bungkus makanan daging, cangkir, dan peralatan dapur lainnya. Ya, botol ini akan kita ubah menjadi pot vas bunga yang akan bisa direfill dengan air. Ya, langsung saja kita buat untuk mendaur ulang plastik. Pertama kita potong di bagian tengahnya. Sudah terpotong, lalu kita gunting serapi mungkin. Nah, ini sudah terpotong terbagi dua.
kita akan buat vas tanaman dengan adanya penyimpanan air di bawah sini. Jadi tanpa perlu kita menyiram bunganya lagi. Nah, tutup botolnya kita lubangi. Tutup botolnya sudah terlubang. Selanjutnya kita masukkan tanah ke dalam sini. Nah, ini sudah ada bunganya dan tanahnya. Setelah itu yang bagian ini kita masukkan air. Nah, ini airnya sudah masuk dan ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, dengan ini kita tidak perlu menyiram tanaman lagi. Cukup dengan limbah yang ada, kita hanya mendaur ulang limbah yang ada untuk tanaman kita. Dan ini akan sangat berfungsi untuk ke depan, untuk masa depan. Sekian dan terima kasih.